Pak? Iya. Ibu? Bu Titin. Bu Titin. Dulu apa Bu? Saya dulu pendidikan Pancasila. Oh, pendidikan Pancasila PKN. Dulu PKN. Iya, sekarang Pancasila ya. Oke, kita mulai ya. Siap. Roll. Roll. Lihat aja pertanyaan kayak udah ngomong ya. Oke. Ada YouTube. Action. Sudah mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih ya kepada sekolah dan Bapak Ibu yang lainnya sudah memfasilitasi kami untuk kegiatan kami hari ini, yaitu monitoring pelaksanaan diskusi untuk persiapan ANBK tahun ini. Perkenalkan, saya Aditya Ramadan, Bapak Ibu. Jadi saya merupakan salah satu staf yang bekerja di Pusat Asesmen Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kami di Pusat Asesmen ini unit yang mengembangkan instrumen baik akademik, non akademik, kemudian digunakan dalam AN. Penggunaan instrumennya sangat banyak, salah satunya. Nah, kami di sini ditugaskan untuk melihat pelaksanaan diskusi untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan AN depan ya. Nah, untuk kali ini saya minta informasi, saran dan kritik dari Bapak Ibu kepala sekolah dan guru terkait beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, pertama untuk Pak Sutejo sebagai kepala sekolah. Nah, untuk sekolah sendiri, menurut Bapak kepala sekolah ini persiapan sekolah dalam menghadapi pelaksanaan AN itu apa saja yang dilakukan? Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat datang di SMP 1 Malingping. Mohon maaf kami segini adanya. Terima kasih tim dari kementerian, dari provinsi juga dari kabupaten sudah bisa berkunjung di SMP Negeri 1 Malingping. Selamat datang dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Persiapan tentunya pertama tentang siswanya dulu. Siswanya yang akan mengikuti ANBK itu pertama nanti di data yang diperoleh dari kementerian itu kami informasikan kepada anak tersebut bahwa nanti akan ikut ANBK. Yang pertama itu. Yang kedua, sebelum pelaksanaan ada gladi. Ini adalah hari ini gladi ini untuk menguji apakah mereka sudah persiapan sudah itu makan dulu. Karena keterkaitan dengan IT. Makanya sangat selaras sekali ketika di kurikulum Merdeka ada pelajaran apa itu? Informatika kan ada semua. Itu persiapan anak. Kemudian yang kedua persiapan alat. Alhamdulillah kita sudah punya alat yang cukup karena ini merupakan kelanjutan dari UNBK sebenarnya Pak ya. Jadi alat di UNBK sudah ada, dilanjutkan dengan ini. Nah, yang ketiga jaringan. Alhamdulillah kita sudah ada jaringan wifi, internet. Demikian Pak untuk persiapannya. Nanti untuk sarana prasarana komputer sama jaringan memadai atau masih kurang? Kalau ditinjau dari sarana komputernya sudah mencukupi ya, dan juga sudah memadai. Kemudian jaringan sudah memadai. Hanya ruangannya kami masih kurang AC Pak. Kurang AC karena ada jendela ya? Ada jendela. Jadi terpaksa ini kita buka jendelanya supaya terjadi sirkulasi udara. Ya. Nah, dalam pelaksanaan apakah ada kendala Pak? Selama ini untuk kendalanya belum ditemukan karena kami jauh sebelumnya sudah bersurat ke PLN untuk mohon tidak ada pemadaman listrik. Yang kedua juga kepada WiFi untuk genjot siapa namanya itu kekuatan jaringannya gitu. Nah itu dari segi teknis. Kalau dari segi persiapan materi, pengenalan atau persiapan bagi siswa apakah ada di sekolah? Kalau secara khusus belum nggak ada Pak, nggak ada. Secara khusus mah nggak ada. Hanya tadi aja anak-anak yang tercover di info edukasi itu Pak, mereka ikut ANBK. Dulu ya. Kalau untuk ibu persiapan khusus tadi Mas Kepala menyampaikan tidak ada. Nah kalau misalkan untuk
ini kan soalnya kan sedikit berbeda dengan penilaian sistematik yang ada di kelas. Nah, anak-anak dalam mengerjakan soal atau menghadapi AN ini apakah mengalami kendala kesulitan dalam memahami soal atau mengerjakan dan sebagainya ini seperti apa? Terima kasih atas waktu ini teman saya. Untuk persiapan secara materi, siswa di dalam pembelajaran sehari-hari diberikan penguatan dalam hal ini penguatan yang kita menanamkan rasa pemahaman kepada anak. Jadi tidak hanya hafalan saja yang memang harus dipelajari sama anak, tapi bagaimana siswa tersebut bisa memahami soal-soal yang di atau pelajaran yang dia terima. Kita berikan beberapa contoh naskah soal yang mirip-mirip dengan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. ANBK ini kan yang di tes kognitif siswanya adalah literasi demokrasi. Ya. Nah, literasi demokrasi ini kan ada beberapa pihak yang mungkin salah persepsi bahwasanya literasi ini hanya tanggung jawabnya di bahasa, demokrasi dan matematika. Nah, apakah di sini juga sama atau bergerak bersama mungkin dari kepala sekolah? Kalau secara linguistik, secara bahasa memang betul bahwa literasi itu bermuaranya kepada bahasa, numerasi bermuaranya kepada eksak. Tapi secara keseluruhan sebenarnya itu ya semua, karena tidaklah mungkin anak akan bisa menjawab seluruh pertanyaan kalau dalam memahami literasi itu tidak bisa. Jadi kalau sekarang ya memang tanggung jawab keseluruhan Pak. Sekarang jadi bukan berarti tanggung jawab guru bahasa, enggak, keseluruhan, cuma bisa memberikan pemahaman tentang literasi itu kepada anak. Karena semua soal, rata-rata kebanyakan soal itu kan literasinya dulu Pak. Ketika anak tidak memahami tentang soalnya, bagaimana dia bisa menjawab? Nah, gitu. Kalau dari pendidikan Pancasila bagaimana? Peranannya sebagai penguatan literasi numerasinya ini dan nah, kebetulan saya kan memegang pendidikan Pancasila yang mungkin keseluruhan umumnya Pak ya, literasi ya yang ditekankan ya. Tapi di situ juga kita ada penanaman numerasi ketika kita berhadapan dengan materi-materi yang membuat anak untuk mencari diksi dari misalnya gini, bab undang-undang dasar gitu Pak ya, atau tentang pasal-pasal. Jadi mereka bisa kita kasih contoh soal semacam multiple choice, tapi anak diarahkan untuk bisa membuat penguatan bukan hanya dihafal, tapi untuk dipahami isi dari bab ini linear dengan pasal berapa. Jadi kita bukan hanya berupa angka saja Pak ya. Ini kan kadang-kadang kita berpikir kalau numerasi itu hanya berupa angka-angka saja yang ada di sini, tapi justru kita juga bisa menerapkan bahwa anak tersebut, siswa tersebut bisa memahami bahwa di dalam numerasi tersebut, literasi tersebut ya, ada numerasi yang harus ditekankan. Misalnya kalau misalnya untuk pendidikan Pancasila ngomongnya literasi Pak ya. Jadi ada contohnya contoh bab pasal-pasal. Jadi ada penerapan di situ yang ditekankannya. Itu pendidikan Pancasila. Bapak kepala sekolah atau guru, kan kita pelaksanaan AN kan sudah 4 tahun, 4 kali tahun ini adalah tahun keempat. Selama ini menurut Bapak apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan ke kami untuk perbaikan atau masukan atau kritikan terkait pelaksanaan ANBK ini dari segi substansi maupun dari segi teknis ini? Oke. Sampaikan. Terima kasih. Saya hanya menyikapi terkait hasil ANBK ini dijadikan standar rapot sekolah. Saya katakan kurang begitu adil. Karena apa? Yang pertama, yang mengisi ANBK itu kan random. Artinya tidak bisa dijadikan standarisasi bahwa sekolah itu nilainya seperti ini. Karena itu anaknya kita tidak tahu background anak yang sangat heterogen itu, nggak bisa dijadikan standar. Itu satu Pak. Jadi saya kurang pas ketika ini dijadikan sebuah standar bahwa sekolah ini seperti ini, rapotnya seperti ini. Ya, dari hasil ANBK ini. Jadi kalau yang berikutnya, yang kedua, kalau secara ini kalau toh memang ini mau dijadikan sebuah standar,
jangan random, udah aja full semua mengikuti UNBK. Nanti akan ketuan minimal berapa, maksimal berapa, ada mediumnya. Oh berarti ini rata-rata di sini ini sekolah ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita ini loh BOSP itu ditekankan untuk ini kan yang masih merah. Yang masih merah apa? Maka disitulah letaknya untuk membuat kebijakan sekolah ini untuk membuat agar itu tidak merah bagaimana tahun depan. Ini juga kurang pas karena di samping itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan BOSP di setiap sekolah. Nah ini kita mah di kota Pak, kalau di daerah itu lebih ini lagi Pak. Kayak yang di pedalaman gitu katanya. Itu seperti itu Pak. Jadi saya kurang pas ketika ini dijadikan standarisasi untuk penilaian satu sekolah, kalau ukurnya dari sini. Karena tadi objeknya nggak jelas, objeknya itu nggak random objeknya. Dari sana kan ya. Kan dari objeknya dulu. Sementara anak yang ikut itu kan kita kan nggak tahu siapa yang ikut, dan kita juga tahu oh ini IQ sekian, ini sekian. Baik, berarti ada Kritikan. terkait penentuan sampingnya. Ya. Kalau bisa populasi Ya. yang pertama, Ya. yang kedua tentu saja indikasinya kan nggak adil untuk digunakan untuk penilaian rapor publik. Ya, iya. Oke, nanti mungkin saya sedikit menanggapi ya. Kalau dari Ibu Guru ada tambahan? Senada dengan Bapak Kepala Sekolah yang melaporkan, karena begitu kita lihat Pak ya, list nama-nama yang dijadikan peserta, kita berpikir ulang keras gitu ya. Kok ini yang Kok iya? Betul sekali. Kok ini ya? Gimana ini ya? Apakah bisa gitu ya? Jadi senada dan sangat berarti bagi kami di sini Pak ya. Ketika misalnya itu, kalaupun misalnya nilainya mungkin Pak ya standarnya biasa, jadi pukulan keras bagi kita gitu. Jadi karena masih ada mungkin ya dari peserta yang lain yang bisa melampaui anggota tersebut. Baik, berarti masukannya sama. Nah, tadi kan sedikit dibahas terkait rapor pendidikan ya. Iya. Nah, sampai sejauh ini hasil rapor pendidikan sekolah SMP 1 ini seperti apa? Apakah cukup atau melampaui ekspektasi atau di luar ekspektasi? Kalau melampaui nggak berbedanya. Belum. Berarti Nggak sesuai dengan nggak sesuai. Iya. Yang nggak sesuai apa Pak? Capaian apa? Yang nyambar kemarin tadi kita kebanyakan di numerasinya Pak. Iya. Numerasi. Numerasi itu yang Di numerasi itu memang kita ada rendah. Terus dari hasil itu sekolah melakukan tindak lanjut atau enggak Pak? Ya ada tindak lanjut. Karena memang itu pengawas kemarin menginginkan agar apa yang rapor penilaian merah itu di DNRG itu ada semacam program untuk membuat agar ini bagaimana supaya bisa jangan merah lagi. Contoh program yang dilaksanakan apa saja? Contohnya? Kita ada pelatihan itu Pak. Pelatihan dari pengawas untuk para guru juga Pak, mempelajari antara penanaman ya, penguatan tentang numerasi dan literasi diterapkan dulu dari guru untuk guru dari pengawas diadakan. Kalau hasil yang didapatkan itu apakah ada semacam refleksi atau apa namanya komunikasi internal dulu, apakah capaian ini memang benar adanya atau seharusnya nggak seperti ini capaiannya? Oh kalau kita percaya kepada hasil, Oh. kita nggak pernah Hasil, menginginkan iya. hasil. Oh, oke. Oh, kalau zaman kita seperti itu adanya nih. Kalau memang ya. udah, Ya, ya. kalau udah itu kalau ya itu berarti Iya terima Pak. aja gitu. Iya kalau masih begitu ya begitu Iya. gitu. Mungkin pertanyaannya cukup ya, tapi tadi saya mencoba menanggapi ya Siap. dari masukan yang disampaikan kepala sekolah sama ibu guru. Baik, KN ini memang tujuannya adalah untuk mengukur atau mengevaluasi mutu satuan pendidikan. Ya. Jadi karena ingin mengukur kinerja sekolah, maka kami tidak mengeluarkan hasil individu. Hasil yang kami keluarkan adalah rapor satuan pendidikan atau rapor sekolah. Nah, ketika kami ingin mengukur mutu atau kinerja satuan pendidikan, maka kami sebenarnya bisa mengumpulkan datanya melalui sensus atau survei, Pak. Sensus
khusus adalah populasi, survei adalah sampling. Nah, ketika kami mengkaji beberapa penelitian pengumpulan data yang ada, memang survei itu bisa dilakukan. Tetapi peserta yang kami ambil itu harusnya mengukur secara representatif terhadap populasi, jadi mewakili ya harusnya ya. Nah, kami sebenarnya punya kategori peserta yang akan disampling itu sebenarnya kami harapannya ada banyak Pak kategori. Pertama, siswa itu harus mewakili masing-masing rombel yang ada. Saya rasa itu mungkin tercapai ya, karena peserta yang nanti itu harusnya ya itu berasal dari rombel yang ada. Jadi tidak hanya salah satu rombel, tapi kalau nanti misalkan sampai 9 rombel, maka pesertanya itu harusnya berasal dari 9. Kemudian yang kedua, berdasarkan perwakilan gender Islami. Harusnya siswanya itu tidak laki semua, tidak cewek semua, tapi cowok-cewek itu perwakilan. Nah, yang ketiga dan yang keempat, ini kami sulit untuk melaksanakan karena datanya masih belum tersedia Pak. Yaitu yang pertama, kemampuan siswa. Nah, harusnya itu kan kita sampling itu kan ada kategori kemampuan siswa. Jadi kita ambil ada yang kemampuannya tinggi, sedang, sama kurang. Itu harusnya terwakili. Nah, tetapi kami tidak memiliki data itu karena kan rapor sekolah yang ada ini datanya kan belum sampai ke pusat. Walaupun ada sebagian, tetapi tidak semua sekolah itu mengirimkan ke pusat. Ada beberapa daerah malah tidak ada rapor elektronik itu nggak ada. Nah itu yang ketiga, yang keempat dan kami ingin buat kategori status ekonomi siswa. Jadi siswa yang kami ambil sampling ini harusnya mewakili siswa yang ekonominya tinggi, sedang dan kurang. Itu kami sebenarnya ingin menyiapkannya seperti itu. Tapi data sosial ekonomi keluarga siswa itu sampai saat ini kita itu tidak punya datanya. Kalaupun itu ada, datanya nggak valid. Nah, memang Dapodik ini kita perbaiki terus menerus Pak ya, mulai dari data peserta, data guru, data kepala sekolah dan sebagainya ini terus kita update, kita perbaiki dan seterusnya, sehingga nantinya kalau misalkan datanya sudah tersedia, harapan kami semua kategori tadi itu menjadi bagian dari sampling. Nah, ketika sampling ini ternyata ya, ini tidak hanya sekolah ini, banyak sekolah yang protes, bahkan sekolah-sekolah besar kebanyakan Pak. Kita siswanya misalkan 900 orang, tapi kenapa kok 45 yang mewakili kita? Nah itu kita harapannya seperti kita ini Pak, apa